Kamu dulu bimbel atau beli buku atau apa gitu? Ada nggak? Buku. Buku, Ada. nggak? Buku yang setebal kamu tuh. Iya. Oke. Kamu apa ya belajar itu sampai selesai nggak? Enggak. Kenapa ya kalau orang beli buku ya, buku buat ujian gitu ya, itu nggak kebaca sampai akhir gitu, nggak Cumanya dikerjain ini sampai akhir. biasanya ngerjain soal-soalnya doang, terus kunci jawabannya oh ini, yaudah. Itu bener-bener dingin banget. Iya, kan lab komputer kan Iya. pasti komputernya nyala kan kita butuh komputernya butuh udara dingin jadi Iya. banyak AC kan di situ. Ya udah, dikuat-kuatin aja. Itu asik beneran, kayak ngitungin kalorinya berapa. Misalnya orang diabetes berarti Iya, ada jangan yang diabetes, manis-manis dia gitu. jangan manis-manis. Pak Sarto itu bikin menu jangan yang manis, jangan pakai gula. Gulanya diganti kayak gula Tropicana. Tropicana. Kok omongan kita bar? Teknik boga itu bukan cuma masak doang. Lebih kompleks daripada masak doang. Nah, terus uniknya kan gini. Dari awal aku pengen masuk ke yang teknik boga gitu kan. Masa dari awal? Iya. Awal nih, Hmm. pas milih SN itu? Ya, Masa gini sih? maksudnya kan dari awal pengen banget maksudnya teknik boga. Cuma pengen teknik boga itu pengennya yang D4 bukan S1. Nah, sementara D4 ini tuh nggak bisa dimasuki sama jalur SN, jalur SB, bisa itu cuma jalur mandiri. Ya, yang bisa itu S1-nya. S1 pendidikan teknik boga itu bisa SN, SB, mandiri. Nah, akhirnya di situ sebenarnya gini, ambil SN sama SBMPTN itu cuma buat kayak ngisi slot gitu gak sih? Ya mumpung dapat jatah ya pakai ya, aja gitu. dipakai. Pas SN itu malah milihnya apa? Milihnya itu televisi film Unpad Pajajaran. Itu dengan alasan supaya tidak diterima gitu. Masa sih? Iya, emang dari awal nyatanya gitu. Cuma pas saat itu kan ada ini kan kampus festival gitu. Iya. Nah itu ada dari Unpad. Nah Unpad ini itu bilang katanya kalau SN di mana sekolah itu di luar Jawa Barat itu kemungkinan lolosnya kecil banget, malah nggak ada. Dari situ sebenarnya agak kecewa sih, tapi ya di sisi lain senang, berarti kan nggak lolos gitu. Nah ngomong-ngomong kampus fest nih, Farhan juga congrats Farhan karena udah apa ya menyukseskan acara karena menjadi panitia di kampus fest Baru 10 kemarin. kan ya baru kemarin. Nah Farhan kan lulusnya 2 tahun nih. Iya. Jadi ikut kampus dulu dia ikut kampus festnya sebelum masuk situ ya. Kampus fest adalah sebuah kegiatan tahunan yang panitianya itu dari alumni SMA. Jadi mereka udah lulus gitu, nanti mereka balik lagi ke SMA-nya buat promo universitasnya ke adik-adik kelasnya dan mungkin extern juga ya. Iya. Extern juga bisa ikut kan. Nah, jadi Faron pas itu lulus kan lebih dulu daripada aku. Terus Faron jadi dulu panitia atau bukan sih? Bukan. Jadi kayak Cuma apa? ini doang. Dulu kan pernah masuk ke kelasnya. Ini Iya, kan, iya. itu cuma disuruh sama panitia kayak ngisi namanya itu kampus mengajar, kayak menjelasin apa itu SN, SB sama mandiri. Oke. Terus berarti pada saat kampus ke 9 karena kan yang sekarang jadi panitia kan 10. Ya, 9-nya belum jadi panitia. belum. Terus kenapa kamu berniat untuk jadi panitia di kampus ke 10 ini? Emang dari awal udah ancang-ancang buat ambil yang ke 10, saya ke yang ke 9 kan rata-rata isinya ini kan kakak Iya. kelas itu menghindari gitu. Menghindari. Kenapa menghindari? Ya, maksudnya gini, persentasenya otomatis kan banyak kakak kelasnya misalnya 90% lah gitu. Iya. Nah sementara nanti kalau ikut masuk itu malah jadinya kayak canggung gitu. Upward. Ya, upward gitu. Nah akhirnya masuk yang ke 10 soalnya itu yang udah otomatis seangkatan Iya, semua. bareng. Ya walaupun ada juga yang angkatan atasan tapi itu udah lebih mendingan gitu. Karena kan secara tidak langsung yang nyusun itu lebih kepada angkatan yang Iya. 3 Kita lebih enak lah ya buat Iya. ngomong juga lebih enak. Terus kita balik lagi ke kamu SB kan? SB. SB. Nah, ujian SBMPTN. Nah, Kamu dulu bimbel atau beli buku atau apa gitu? Ada nggak? buku. Buku yang setebal kamu tuh. Iya, Oke. Kamu apa ya belajar itu sampai selesai nggak? enggak. Kenapa ya kalau orang beli buku ya, buku buat ujian gitu ya,
itu nggak kebaca sampai akhir gitu, nggak banyak kerjain ini sampai akhir. biasanya ngerjain soal-soalnya doang terus kunci jawabannya oh ini ya udah. Tapi apakah buku itu juga menjadi penunjang pokok kalau misalnya kita mau ujian nih buat siapa tahu yang nonton ada di kelas yang sekarang lagi mau ujian gitu. Bisa sih, soalnya gini, pikiranku kan kalau UTBK, SBMPTN itu kayak apa ya, soalnya itu udah di luar nalar, kita belajarnya apa, keluarnya apa. Di luar nalar. Contoh aja kan, aku ngambilnya sosum ya, Oke. libur gitu, ambil aja sejarah gitu. Sejarah kan otomatis banyak banget kan pelajarannya, materinya gitu. Misalnya kita ini belajarnya kerajaan ini adalah ini, yang keluar apa? Iya. Yang keluar gini Beda, malah kerajaan ini didirikan pada tahun berapa misalnya gitu. Unexpected Iya. biasanya soal-soal. Sebenarnya kayak soalnya itu berhubungan, cuma yang kita pelajarin itu beda sama yang keluar. Nah, tapi pas aku belajar buku, itu ada salah satu soal, masih inget banget, itu bener-bener keluar di UTBK, itu kayak sesuatu yang wow banget gitu. Kayaknya apa? Kayak brand. Di spill Siapa tahu mungkin ini berarti kan itu mahkota enggak apa? pernah dengar ya? Bahasa Inggrisnya raja-raja. King. Nah, the king. Oh iya, The King itu cukup Bagus. banyak anak-anak yang bukunya kalau nggak salah kalau sosum hitam. Apa ya? Kalau tahunku itu Oh, itu kan beda putih, banget gitu ya? putih merah. Kayaknya angkatanku dulu yang sosum kalau nggak salah warnanya covernya hitam-hitam Oh gitu. enggak, ini dulu belinya yang TPS sama Sosum. TPS-nya itu yang putih merah. Terus kamu UTBK di mana dan daftar di prodi mana aja? Oke. Ini ada cerita unik lagi nih. Banyak banget cerita banyak, ya tadi. banyak ya. Jadi pas waktu itu kan aku mikirnya daftar terakhiran aja biar dapatnya ini hari-hari terakhir gitu kan. Itu kan sebuah kayak trik kan gitu. Kamu tahu itu dari mana? Kalau misalnya daftar akhir-akhiran itu. Nah, ya soalnya gini kan sering itu ngikutin masuk ke grup-grup Telegram, grup WA gitu yang kayak pejuang SBMPTN lah istilahnya gitu. Nah di situ kan biasanya ada yang infoin, udah pada daftar belum? Misalnya di univ ini aku dapetnya hari ini, terus di fakultas mana gitu kan. Nah di situ kan kita bisa mengira kalau di situ oh baru sampai tanggal segini, sampai tanggal segini. Nah tapi pas waktu itu udah mau mendekati hari akhir, aku akhirnya baru milih kan di Iya. Unsud Jenderal Sudirman, Ujiannya Ya. di Unsud. Purwokerto. Terus? Nah pas mau milih ternyata kursinya itu udah habis. Ya di situ aku panik kan, aku DM ke IG-nya, tapi ternyata bisa dibalas sama adminnya. Kayak sesuatu yang jarang gitu, ada adminnya mau balas-balasin gitu. Itu katanya Ini di belakang kamera ada mahasiswa Unsud. ya gitu, katanya ditunggu aja, nanti siapa tahu ada kayak tambahan kursi gitu. Terus habis itu udahlah mantengin IG-nya LTMPT. Di situ Oke. infoin kalau di Unsud itu ternyata kursinya udah habis. Jadi itu emang benar-benar kursinya habis. Terus akhirnya di situ aku udah bingung tuh mau ngambil di UNJ Jogja apa di Unsud ujiannya. Dan aku kayak masih tunggu. Berarti Unsud dalam artian nungguin kuota kalau misalnya Ya, ada sama penambahan. Aku kayaknya masih berpikir bisa lah kita kalau bisa gitu. Saya kalau ke UND Jogja itu jauh, siapa tahu nanti dapatnya pagi. Kalau pagi kan juga ya harus gitu. nginep. Nah, harus nginep. Terus Iya. akhirnya ada temanku itu milihnya di UN di Jogja, kayak mungkin takut ini kali ya. Saya mau udah tahu di Unsud kosong, Oke. tapi aku masih tertunggu-tunggu. Akhirnya dapet di Unsud ada tambahan kursi, tapi tahu nggak itu jam dapetnya kapan? Itu dapetnya kalau nggak salah tanggal 13. Itu perasaan leganya gimana? 13 Mei. Leganya. Ya lega, tapi lihat jadwalnya nggak lega. So itu H+2, jadi bukan dapat akhir-akhiran. Ya kuota tambahan gitu. Iya. 2 hari tambahan gitu. Bukan kan UTBK itu 12 April nggak sih? Ya kan Ya beda itulah lupa. tahun juga UTBK. Kalau nggak salah itu kan 12 April atau Mei kan awal mula UTBK. Aku dapetnya tanggal 13. Itu di mana hari kedua UTBK. Dan itu di mana hari pertama puasa.
Tapi ya berarti kan apa ya, barokah gitu kan. Ya ada untungnya juga pas puasa untung dapetnya pagi jadi kan Nggak sahur panas. Oh, ya sahur terus akhirnya nggak tidur langsung siap-siap mandi gitu kan berangkat sampai sana ya belum lapar cuma kasian juga sih kalian dapetnya siang pasti lapar sih. Berangkatnya panas. Ya, nah terus ini pas di tempat ujian itu kan udah ngikutin tips and triknya ini para youtuber kan kalau mau ujian itu harus ke kamar mandi dulu gitu. Orang riset ya. Ya, harus ke kamar mandi dulu maksudnya otomatis di sana kan biasanya dingin. Oke, udah lah. Terus pas di sana ternyata juga masih tetap kayak gini kebelet. Iya sih betul. Itu bener-bener dingin banget ya. Kan lab komputer kan Iya. pasti komputernya nyala kan kita butuh komputernya butuh udara dingin jadi Iya. banyak AC kan di situ. Ya udah dikuat-kuatin aja. Terus daftarnya di mana pada saat itu? Daftar. Oke, yang pertama itu S1 Pendidikan Teknik Budaya. Akhirnya ngambil S1 UN ya? padahal aslinya nggak mau sih. Terus yang kedua itu ngambilnya televisi film Unpar. Oh, masih digas lagi. Ya sebenarnya itu milih gitu itu cuma buat ini apa harapannya juga kayak tadi nggak usah lolos yang penting nilai UTBK-nya tinggi Supaya bisa gue daftar ke Mandiri. Ongkos daftar ke Mandiri. benar Terlihat sekali Farhan berstrategi dalam menunjang perkuliahannya ya. dan akhirnya Makanya bener masuk negeri. kan pas pengumuman itu nggak lolos cuma ya alhamdulillahnya dapetnya lumayan lah nggak tinggi tinggi banget nggak yang ada juga. Terus mungkin ada tata cara daftar mandiri nggak sih? Itu kan kayak berarti kebijakan dari setiap univnya. Iya. Itu kamu daftarnya gimana? Terus bayarnya mandiri berapa? Terus nilai UTB kamu itu didukung sama apa gitu kayak piagam atau ada kayak uang sumbangan? Oke, nah kalau aku kan daftarnya emang dari awal UNJ terus kan. Itu aku daftarnya 3 mandiri. Yang pertama itu jalur prestasi akademik itu pakainya nilai rapor. Terus kalau ada piagam boleh, tapi kan nggak ada kan jadi udah pure rapor gitu. Nah tapi kan di sini istilahnya kan linjur kan, itu kan masuknya ke sosum. Iya. Anak IPA yang Ya. ke IPS. Ya walaupun dengan nilai setinggi apapun juga kalau masuk itu ujungnya juga nggak lolos. Iya, Ya. karena kalau nilai Kayak kamu nggak bisa. akhirnya nggak lolos lah di jalur prestasi akademik terus lanjut ambil langsung 2 ini sport UTBK sama jalur tes. Nah jalur sport UTBK itu kan oh salah dulu pengumuman tanggal 10 Juli kan. Nah pas kalau tesnya itu pengumumannya sekitar tanggal 13 atau berapa gitu lupa pokoknya tesnya itu kan langsung di kampusnya itu tanggal 6 ya 6 Juli. Oke. Jadi otomatis kan ikutin tes dulu terus baru nunggu pengumuman sport UTBK gitu tuh baru pengumuman yang tes tertulisnya. Tapi pas Hamin 1 tes tertulis itu tanggal 5 berarti ya. Tanggal 5 itu aku udah siap-siap kayak tes genos ya belum genos yang ini Ya, tes pokoknya covid lah gitu. untuk perjalanan Ya. keluar kabupaten atau Nah. provinsi ya pokoknya keluar Ya, kota kita ya. harus tes gitu supaya kayak antigen lah. Benar. Nah terus sudah siap-siap apapun itu semuanya udah ngeprint kayak kartu peserta gitu kan. Terus akhirnya aku nggak tahu kenapa ketiduran capek kali ya. Baru bangun sore itu jam 4-an diinfoin lewat WA bahwa tes ini ditunda. Ditundanya jadinya tanggal 13 apa tanggal berapa gitu. Jadi situ agak nyesek sih. Gimana ya kayak udah siapin mateng-mateng udah sampai beli apa kayak ini loh ya paket soal tes mandiri gitu loh Buku. apa biasanya kan di IG gitu banyak kan yang tes Kayak ya rangkuman Ya, rangkuman soal-soal soal. gitu Ya. ya. itu aku beli tuh udah belajar tapi ya udahlah mau gimana lagi akhirnya nggak berangkat kan. Nah ya udah berarti kan tinggal nunggu pengumuman ini dulu pengumuman sport UTBK itu tanggal 10. Seandainya lolos berarti nggak perlu tes lagi Ya. ya tapi tetap udah bayar gitu lah istilahnya. Iya, iya.
Di situ jam 12 malam aku ingat, aku minjem laptopnya kakak, aku bikin video. Soalnya aku semua pengumuman seleksi aku itu bikin video yang ini loh. Oh, jadi dulu itu biasanya, suaranya kecepatan ya. Dulu itu biasanya anak-anak itu kalau reaction hasil ujiannya gitu di depan laptop, terus ada musiknya kan di TikTok biasanya seliweran tuh kalau misalnya lagi masa-masa pengumuman SN, SB gitu banyak tuh, maupun yang ketolak ataupun yang keterima, dan biasanya ya ada yang sendiri, ada yang bareng-bareng juga gitu, ketolak bareng-bareng, keterima bareng-bareng. Nah itu aku dari SM, SB itu selalu buat sampai dari kamera yang ini, kamera yang apa full gitu sama kamera yang top gitu kan. Dan itu nggak lolos semua. Pas akhirnya ya jam 12 malam itu lolos. Dan itu ada dokumentasi. Itu videonya masih disimpan sampai sekarang. Kalau nggak hilang, ada di HP. Terus ketika lolos, sekarang nanti akan berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Terus di prodi Teknik Boga, yang dulu kan kamu hanya menggambar-gambar kalau misalnya jadi orang yang bisa masak gitu, jadi koki. Sekarang masuk ke apa ya, instansi pendidikan yang menunjang kamu menuju profesi tersebut. Rasanya gimana? Ya rasanya seneng ya, maksudnya itu udah impian dari dulu. Itu dreams come true kan? Benar. Cuma ya, gimana ya maksudnya? Kalau di kuliah gitu kan, kayak istilahnya. Apa istilahnya? Pancing aku. Ya maksudnya gimana ya, di kuliahanku kan bukan yang full praktek gitu. Beda kalau yang kayak swasta, yang apa kayak sekolah pariwisata gitu. Itu kan yang benar-benar biasanya kurang tahu lah gelarnya apa, cuma itu emang benar-benar full praktek gitu kan. Nah, cuma kalau di sini kan ketambahan teori-teori. Berarti balance dari praktek dan teorinya. Iya. Apa yang paling mengagetkan ketika kamu sudah menjadi mahasiswa dan kuliah di situ? Pas awal-awal. Ini pertemanan. Circle gak sih? Kenapa pertemanannya? Ya gitu, maksudnya kayak kaget aja pas di kuliah. Kok ada orang kayak gini gitu kayak. Ya gimana kalau di sini Dalam artian negatif atau positif? Negatif. Oke. Maksudnya kalau di sini tuh kayak sesuatu yang jarang banget. Oh, Culture shock. maksudnya misalnya kalau aku Pergaulannya gitu. shocknya di Jogja awal-awal itu biasanya ya lihat perempuan rokok itu biasa kaget awal-awal. Nah itu maksudku. Karena ya kita kan berasal dari daerah gitu, terus stereotipnya kalau perempuan rokok itu kan apa ya, dapat stigma negatif gitu. Maksudnya kalau di sini kayak sebadan-badannya nggak sampai gitu Iya, juga. terus ketika di Jogja lihat gitu kaget awal, tapi Iya. sekarang ya biasa aja sih. Ya. Apa gimana? Mungkin kayak misalnya kalau aku ya kuliah itu aku ketemu banyak temen dari berbagai daerah dan dari jauh, dari beda pulau. Terus aku punya temen dari Toli-Toli. Kamu tahu nggak daerah namanya Toli-Toli? Nah. Itu ada di daerah Sulawesi sana. Sulawesi. Itu ada daerah Toli-Toli itu. Dan itu kan daerah yang kedengarannya lucu Ya. gitu. Kamu ada nggak temanmu yang dari mana gitu Nah yang kebetulan Asal kalau di lucu. kelasku itu ini paling jauh cuman daerah Padang. ada? Iya, kalau kelas lain itu lebih jauh-jauh lagi, ada yang dari Kalimantan gitu. Di tempatku nggak ada, cuma Jawa sama Sumatera. Orang aku punya juga banyak teman orang Padang, itu aksen Padang itu menurutku lucu. Ya, Kedengarannya lucu, tapi dan mungkin orang teman-teman di Ya, perkuliahan yang ngira kita gitu ngedenger kita ngomong berbahasa ngapak itu juga juga lucu lucu. gitu. sama-sama. Kamu ngomong-ngomong ngapak ya, pas kamu mau baru masuk gitu, kamu dibilang nggak sih ini kok logatmu gini, kok Jawanya beda sama Jawa sana? Kebetulan di kelasku itu ada yang satu SMA. Apa namanya? Ada gitu. Itu angkatan
32 berarti ya kan, tapi kan lulusnya bareng sama aku kan. Berarti satu tingkat di atas Iya. kita. Nah itu pas itu ternyata lolosnya juga di jalur yang sama, jalur skor UTBK. Terus pas waktu itu aku ngechat gitu, ya, itu emang benar itu satu sekolah. Tapi dia pas SD ngegambar MasterChef juga nggak? Yang nggak tahu juga sih nanya. Singkatnya Pak Aron, jadi mahasiswa teknik boga itu belajarnya apa dan apa ya? Belajarnya itu kan ya masak ya pasti kan, cuma masaknya itu kan dibedakan beberapa jenis. Ada mata kuliah kayak pengolahan kue Nusantara, ada makanan kontinental, makanan oriental, Pastry Nusantara, ada juga pastry, bread, terus ini cake, cookies itu ada. Nah selain masak itu juga ada mata kuliah teori, ada juga mata kuliah umumnya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama gitu kan. Kalau mata kuliah teori yang bukan umum, yang khusus jurusan itu ada praktek dia. Itu seru sih. Ngitungin ini kayak penyakit orang gitu. Terus kita nyusun menu satu hari. Itu asik beneran, kayak ngitungin kalorinya berapa. Misalnya orang diabetes berarti ya ada diabetes, dia jangan gitu. manis-manis. Pas waktu itu bikin menu jangan yang manis, jangan pakai gulanya diganti kayak gula tropika. Kemauan kita bar gula yang gula rendah kalori. Oke. Itu seru. Terus fakta apa yang mencengangkan ternyata gini ya pas kamu ada di bangku perkuliahan itu? Banyak sih, maksudnya kalau mengarah ke prakteknya gitu, itu kan ada juga yang udah dari SMK gitu. SMK boga gitu. Jadi di situ istilahnya ilmunya masih newbie gitu. Kayak ternyata gini cara makan benar, cara masak kaldu apa gitu. Padahal itu kayak hal-hal dasar, tapi bagiku itu belum tahu. Aku punya saudara, dia D3 perhotelan, tapi kayak penjurusannya itu jadi housekeeping di kitchen hotel. Ada yang bilang dia bilangnya gini, kalau misalnya makanan nggak habis gitu ya, itu betul-betul dibuang. Iya, itu betul. SOP. Iya kan, dan nggak boleh dibawa pulang sama karyawan ya. Itu ada nggak sih? Kenapa begitu? Sebenarnya kurang paham juga ya, maksudnya detailnya gimana. Mungkin maksudnya kenapa nggak di ini, soalnya takutnya menimbulkan kayak bakteri apa gitu. Terus juga ini contoh deh kayak kayak rumah makan apa yang donat gitu ya, tau kan? Itu kan ada video yang dibuang, kenapa nggak dikasih ke tetangganya apa gitu. Nah itu bisa menimbulkan stigma kayak gini, misalnya aku yang punya gini pegawainya, terus kamu tetangganya, terus aku kasih kamu donat setiap malamnya, terus kamu pikirnya yaudah sih nggak usah beli, dan yang penting diabetes juga aku sih kasih donat ya. Bener. Jadi nggak pasti beli, kan nanti juga bakal dikasih, nanti kan bisa jadi juga. Tapi kalau misalnya aku bisa bungkus dan bawa pulang, ini aku akan bikin sindikat jualan murah gitu. Jadi kalau nggak salah, kalau di hotel-hotel gitu emang biasanya banyak yang dibawa pulang khusus buat ini, buat si kokinya. Oh gitu. Terus lanjut ke fakta berikutnya, bilangnya sih gini, kita di kitchen itu ya masak gimana menu-menu hotel lah ya, yang mungkin mahal-mahal ingredientnya, yang rare gitu, yang langka-langka. Tapi kita makannya nggak makan makanan itu, kita makan makanan ya tetap makan warteg gitu dan segala macam ya. Betul. Ya betul sih. Dapur itu kayak gitu. Dan biasanya saking jenuhnya masak gitu ya, kalau suruh makan masakan itu malah nggak doyan. Iya benar. Masa gitu sih? Ya mungkin ini kayak selera lidahnya kan beda. Kalau masakan itu disesuaikan sama ini. Jadi kalau misalnya itu kontinental. Kontinental itu apa? Kontinental itu masakan daerah ini Eropa. Oke. Eropa itu. Fakta terakhir nih, anak yang selama kerja atau kuliahnya masak-masak, ketika di kosan atau di rumah malah nggak masak, malah malas gitu, mak. Ya udah beli aja, beli makanan aja lah. Aku sendiri udah masak di sana,
Itu betul. bener. Kenapa? Kan kamu udah diberkahi ilmu, Nah, udah praktek juga. Kenapa ya tidak kayak diaplikasikan gitu? males aja, males masak. Kecuali kalau emang praktek gitu kan, itu asik. Oke. Tapi masak untuk sehari-harinya mager gitu. Nah, soalnya paling malesnya gini, alat-alatnya, alat nyuci alat. Ya, nyucinya males. Itu paling males. Jadi udah terima jadi aja. Terus ada nggak sih mata kuliah favorit yang ketika kamu kuliahnya ada semester berapa? Semester berapa? Sekarang kuliahnya semester Keempat berarti. Semester 4 ini ada nggak mata kuliah yang paling kamu ingat atau favoritin karena asik gitu? Kalau semester 4 kan mau 3 mungkin. Iya, berarti Ya. semester 3 sama 3 semester. Yang favorit itu tadi praktek dia, itu favorit. Karena kenapa praktek itu menjadi sesuatu yang kamu sukai gitu daripada teori? Ya karena kan dilihat dulu, aku kan maksudnya prodinya teknik boga. Kalau banyak teorinya, ya sama dia bohong, itu nanti Iya lebih ke jadi ke guru gitu loh. Kalau S1-nya, kalau dia mas kan bisa langsung terjun ke ini, ke lapangan maksud istilah, bisa langsung kerja atau bikin usaha sih. Terus kemampuan apa yang dominan harus dimiliki oleh ya mahasiswa teknik boga gitu? Apa ya? Adaptif atau cepat belajar? Sifatnya telaten Inovatif. mungkin ya, telaten. Telaten. Kenapa harus telaten? Anak kerja di dapur itu, kalau di dapur-dapur yang restoran Ya. itu benar-benar Cekatan juga ya? iya Betul. Dan biasa tensinya tegang gitu kan? ya. Belum nanti kalau dimarahin. Iya, kepala kokinya biasanya cukup ngeri tuh kayaknya. Pernah nonton ini kan program TV Angels Kayak Gordon Ramsay gitu ya ya gitu. gitu. Itu kan benar-benar tegang. Oke deh. Terus mungkin udah nggak masuk ke perkuliahan nih. Pandanganmu terhadap universitas swasta itu gimana, Pak? Tergantung ya, maksudnya kalau universitas swasta yang contohnya kalau misalnya jurusan Google gitu Iya. kan, kalau Kalau kenapa tuh? kalau misalnya di universitas swasta itu malah lebih bagus, biayanya lebih mahal. Ya. Terus isinya itu benar-benar praktik. Terus kalau di Paku ini ya kan, kalau secara praktek itu harus ngelis dulu bahan apa aja yang dibutuhin, Oke. terus ditimbang satu-satu. Itu tujuannya biar bisa disiapin sama biar pakai itu sesuai kebutuhan. Nah, mungkin kalau di swasta gitu kan barang-barang itu kayak yang di ini loh, yang di MasterChef yang samping-samping itu kamu itu jadi kita bisa langsung Ada universitas swasta yang menyediakan bahan baku gitu? Bisa. mungkin kali ya, maksudnya aku kan juga belum pernah masuk langsung. Terus kalau nggak salah dosennya juga chef Juna kan kalau nggak salah. Bisa. Oke. Satu kalimat yang tergambarkan ketika aku bilang prodi teknik juga terbesit di kepala kamu. Teknik boga itu bukan cuma masak doang. Lebih kompleks daripada masak doang. Bener. Terus yang tadi nih Ron, apa ada nggak sih tokoh atau sosok yang kamu jadikan panutan gitu? Jujur nggak ada sih, soalnya nggak ada yang bisa jadi panutan selain ini sih. Jadi dirimu sendiri adalah panutan untuk dirimu sendiri. Bener. Next, ada nggak quotes yang bisa kamu share ke teman-teman yang meneguhkan kamu di sela-sela masak-masak yang jenuh gitu dan dimarahin kepala koki gitu misalnya? Ada nggak quotes yang meneguhkan kamu? Gitu? Apa ya kalau Quotesmu di buku tahunan emang apa? ini quotes lebih ke apa, quotes hidup kali ya. Boleh, boleh. Apa ya, dulu kok jadi lupa sih. Oh, apa sih Ini kan quotes hidupmu. ya, bentar, lupa. Oh, sebaik-baiknya orang adalah jika bisa berguna bagi orang lain. Jelasin dikit dong.
Ya gimana karena kan hidup kita itu berdampingan. Oke. Kita makhluk sosial, jadi kita harus saling mengasihi, saling kayak memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang sekitar, karena pada nantinya kebaikan yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Kebaikan yang kita tabur nanti Ya. kelak juga kita akan buat kebaikannya Nah, gitu. iya. Sungguh barokah sekali. Oke. Thank you Farun bu udah mau sharing buat teman-temannya, dan terima kasih dan congrats juga karena tadi udah menyelesaikan panitiaan Kampus Fest 10. Itu acara yang mengagumkan, di sana aku Bagus kan? bantu juga, asik dan Asik. Kenapa nggak ikut? karena males kepanitiaan Padahal asik banget sih. tapi panitianya asik, acaranya asik, pesertanya juga antusias, dan semoga Kampus Fest 11 nanti lebih dari Kampus Fest 10 dong. Ya harus. Thank you sekali lagi, dan mohon maaf kalau misalnya dari tadi obrolannya ini ada yang menyakiti hati para penonton, karena tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti hati. Dan silahkan teman-teman kalau misalnya suka silahkan subscribe dan like, dan kita ketemu di video berikutnya. Dan ngomong-ngomong, kalau misalnya kalian tanya kenapa obrolannya kayak gini, ya namanya juga mahasiswa,